Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi sidni ilma warzuqni fahma. Robbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute bersama saya Tuha Gufron. Sekitar 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam program diskusi TV dengan topik konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam bersama narasumber yang sangat kompeten, Ustadz Andang, Cendekiawan Muslim Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, ini pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah mensondingkan kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar 12% pada awal tahun 2025, eh, awal tahun 2025 ini. Padahal bisa dipastikan kebijakan ini berdampak sangat signifikan pada masyarakat kecil ya. Kenapa? Karena dengan naiknya 12% pajak pertambahan nilai ini tentu harga-harga barang akan juga naik, biaya produksi juga akan naik. Di sisi lain, penghasilan atau upah pekerja rendahan atau buruh pada tahun 2025 besok diprediksi naik tidak lebih dari 5%. Alhasil, kenaikan pajak ini bakal memberatkan kehidupan masyarakat, terutama kalangan pekerja dan buruh, sehingga semakin terasa jauh dari kata sejahtera. Menyikapi isu di atas, Ustadz, bagaimana penjelasan Ustadz tentang konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam? Tafadhol, Ustadz. Ya, ya baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuh. Ya, ya baik. Ini langsung aja ya. Saya share screen materinya. Bisa? Ya. Nah, oke, baik. Tapi di anu, nah, di apa namanya? Di full full ini, full ya. Nah, baik. Nah, jadi dalam ini memang kita perlu menjelaskan tentang konsep bagaimana sejahtera itu ya. Jadi kalau memang dalam sistem yang sekarang memang pajak ini menjadi instrumen yang penting bagi negara untuk ya berbagai keperluan. Tapi nanti kita coba untuk menjelaskan bagaimana Islam memandang itu. Jadi pertama adalah kita membahas tentang apa itu sejahtera dalam pandangan Islam. Nah, sebelumnya kita membahas pada kebutuhan pokok manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan, kalau dikatakan jenisnya itu ada yang fisik, biologis, yaitu makanan, air, udara, pakaian, rumah, energi, sarana kesehatan. Kemudian maknawi itu rasa aman, diakuisisinya, kehormatan, keadilan, dan seterusnya, kasih sayang. Kemudian ada lagi kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi manusia juga butuh ilmu pengetahuan. Kalau diperingkatkan, itu ada kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang supaya manusia itu bisa hidup dengan sehat, aman, semestinya. Artinya ini kebutuhan yang memang terpenuhi supaya manusia itu bisa layak sebagai manusia. Jadi layak
Karena di bawah ini berarti ada permasalahan dari kesehatan dan terusnya. Nah, kemudian kalau sekunder itu adalah kebutuhan yang layak tapi terhadap masyarakat. Artinya kalau kebutuhan sekunder tak terpenuhi itu tidak bermasalah bagi manusia, cuma mungkin di dalam konteks masyarakatnya itu dia mungkin dianggap sebagai kurang layak. Kemudian ada kebutuhan mewah, itu yang melampaui itu. Nah, kemudian dari masing-masing peringkat itu nanti pemenuhannya itu ada yang dengan cara individu, artinya dia memang terserah pada upaya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan pokok atau sekunder atau mewah tersebut. Kemudian dari harus umum, artinya harus dipenuhi secara bersama-sama. Yang umum itu biasanya adalah terkait kebutuhan pokok. Nah, kemudian kita juga bisa membedakan masyarakat dalam berbagai tingkatan. Pertama adalah miskin, itu ketika ada kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi. Jadi masyarakat miskin itu di situ ada kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi. Kemudian sejahtera itu semua kebutuhan pokok terpenuhi. Tapi mungkin ada yang secara masyarakat mungkin belum layak, tapi secara kesehatan, secara ya apa namanya, ini sudah tidak masalah. Kemudian kalau makmur itu semua kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, baru kalau mewah itu adalah banyak kebutuhan saya terpenuhi. Jadi kebutuhan saya itu tidak ada batasnya, tapi saya sebut sebagai banyak, gitu ya. Nah, ini peringkat dari masyarakat. Nah, di sini terhadap benda-benda atau ya kekayaan, nanti ada yang dibedakan dalam kekayaan milik individu, milik umum, atau milik negara. Nah, adapun kita mulai dari yang milik umum, itu adalah kekayaan yang itu adalah menjadi milik bersama, yang itu dasarnya adalah hadis itu ada tiga, air, padang rumput, api, tetapi nanti tiga ini sebenarnya tidak bisa dikiaskan dengan yang lain, karena yang dimaksud dengan air, padang rumput, api ini adalah karena statusnya dia menjadi kebutuhan banyak orang. Nah, kemudian yang kedua itu adalah benda-benda yang terdapat dalam jumlah besar, yaitu seperti barang tambang dan seterusnya. Walaupun kalau di karya terkait ya, jadi air itu juga ada dua. Jadi sumber daya air misalnya dia masuk kategori yang pertama, tapi juga sekaligus masuk kategori yang kedua juga. Jadi kedua itu saling terkait. Nah, kemudian juga semua benda yang itu menjadi fasilitas umum, seperti jalan, kemudian jembatan, itu juga menjadi milik umum. Nah, nanti milik umum itu tidak harus dikelola secara bersama-sama. Nah, ini kalau detailnya seperti ini. Jadi milik umum itu detailnya adalah ada sumber daya air, daya vegetasi, energi. Yang satu, dua, tiga di atas itu adalah tadi dari kata-kata alma, wal kala, wanar. Kemudian yang nomor empat itu adalah sumber daya lain yang sudah besar. Nah, termasuk yang eh, berikutnya adalah udara secara umum, itu adalah kategori yang ketiga. Nah, untuk memanfaatkan itu nanti ada dua cara. Skala kecil itu adalah sebagaimana hadis Rasulullah tadi bahwa yang intinya adalah tidak boleh menguasai tambang garam, itu artinya adalah sebenarnya boleh orang untuk mengambil garam, tapi tidak boleh menguasainya. Jadi boleh diambil, tapi tidak boleh dikuasai. Ini skala kecil. Cara mengambilnya pun dalam jumlah tertentu, sehingga tidak mengganggu ketersediaan. Artinya orang lain itu masih dapat kesempatan untuk memanfaatkan. Itu yang kedua. Nah, kemudian itu bisa dilaksanakan individu tanpa penguasa. Sementara kalau dalam pengambilan itu tidak memenuhi ketiga yang di atas, artinya dia itu harus menggunakan penguasaan, kemudian mengambilnya harus dalam jumlah yang besar, dan itu tidak mungkin secara individu, maka itu adalah dengan skala besar. Itu. Nah, skala besar ini kalau dalam pandangan Islam itu harus oleh negara, karena kalau dia secara individu berarti akan melanggar eh, prinsip yang di atasnya. Karena kalau berarti secara individu, berarti individu akan menguasai.
Kalau dia menguasai, berarti dia akan menghalangi orang lain. Jadi negara seperti itu, dan ketika negara itu melakukan pengelolaan sumber daya alam dan skala besar atau sumber daya milik skala besar, itu nanti penggunaannya ada dalam skema di bawahnya ini, yaitu pertama itu adalah diambil dengan cara penambangan dan sebagainya, itu bisa langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok umum masyarakat, yang kata itu, jika bendanya memang mungkin dikonsumsi. Misalnya kalau berkaitan dengan sumber daya air itu kemudian bisa langsung panah yang hijau atas. Atau yang kedua, itu harus dikonversi menjadi barang siap pakai. Jadi kalau misalnya batu bara, kemudian minyak, gas, terus tambang-tambang mineral logam, tentunya tidak bisa langsung dikonsumsi masyarakat. Itu kemudian ke yang nomor dua itu, yaitu dibuat tuh ini ya. Nah, kemudian saya mengistilahkan bahwa yang kotak pertama ini nanti saya sebut sebagai kategorinya adalah sebagai kategori industri level satu, jadi itu yang berbasis sumber daya alam langsung. Kemudian belum. Kemudian yang nomor dua ini nanti saya sebut sebagai industri level 2. Nah, industri level satu dan level 2 itu bisa milik umum, bisa milik individu. Jadi kalau industri level satu milik umum itu contohnya pertambangan, tapi industri level satu milik individu itu contohnya pertanian. Itu juga masuk level satu tapi milik individu. Nah, kemudian untuk transformasi ini kalau hasilnya itu bisa dipakai, itu bisa langsung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya ini adalah konversi energi di pembangkitan listrik, itu bisa demikian. Nah, kemudian kalau tidak, maka ini akan dijual ke pasar komersial produknya, tetapi nanti keuntungan penjualnya itu akan digunakan untuk pelayanan umum yang berupa pendidikan, kesehatan, sarana umum, dan pasar umum. Jadi ini nanti seperti itu konsepnya. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau kemudian negara itu adalah harta yang dikelola negara tapi di luar milik umum. Jadi ini ada zakat mal, kemudian ada harta negara seperti korot, ghanimah, faiz, jizyah. Nah, bisa juga pajak, tapi pajak ini nanti dalam pandangan Islam itu nanti adalah ditarik bila mana negara perlu. Jadi tidak semua item dipajaki. Eh, dalam pandangan Islam itu pada dasarnya negara itu tidak bisa menarik dana dari masyarakat tanpa ada suatu yang ditunjuk oleh dalil syarak. Jadi kalau zakat mal itu jelas ada dalilnya, yaitu surat At-Taubah 1 dan 60, dan itu nanti penggunaannya juga sudah tertentu. Nah, sementara korot, ghanimah, faiz, jizyah ini tunjuk juga oleh hadis. Kemudian untuk yang pajak ini nanti juga terhadap ada juga eh, hadis dan juga beberapa ijma sahabat. Nah, kemudian juga harta hukuman. Jadi misalnya orang melanggar kemudian harta disita dengan karena didenda dan sebagainya itu masuk juga kas negara. Gitu. Nah, kemudian ini nanti yang dipakai oleh negara untuk melakukan berbagai macam pengelolaan untuk berbagai kepentingan. Jadi negara itu tidak bisa menarik harta di masyarakat tanpa ada dalilnya. Apa yang disebut sebagai dalil bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang mengambil eh, maks atau pajak atau cukai itu adalah artinya mengambil harta dari masyarakat tanpa ada dalil yang membenarkannya. Itu adalah konsep Islam. Adapun yang dimaksud milik individu adalah semua selain dari benda milik umum dan milik negara. Jadi selain dari milik umum dan milik negara itu milik individu. Jadi milik individu itu sebenarnya adalah merupakan hukum yang umum dari kepemilikan. Kemudian nanti ada hukum yang lebih khusus adalah milik negara dan milik umum. Nah, karena itu maka yang tidak termasuk hukum yang khusus kembali ke umumnya, yaitu boleh dilihat secara individu. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini nanti gambaran.
bagaimana negara mengelola atau gambarnya bagaimana struktur kalau sekarang APBN itu ya, atau kalau dalam istilah istilah Baitul Mal, jadi APBN negara itu dalam agama Islam itu dibagi tiga sektor, yaitu sektor milik umum dan sektor zakat dan sektor harta negara yang lain. Nah, milik umum itu nanti adalah menangani semua harta yang diperoleh dari kendaraan umum yang dikelola negara. Jadi nanti di sini ada sumbernya dari industri milik umum yang di negara, itu nanti kemudian ada produk yang diulang langsung, ada produk yang tidak diulang langsung. Kalau produk yang diulang langsung itu nanti bisa lagi masuk ke Baitul Mal, itu berupa tarif. Jadi nanti sebenarnya masih boleh bagi negara untuk dia itu apa untuk negara itu untuk menerapkan misalnya tarif listrik atau tarif bahan bakar itu masih boleh, tetapi itu harus kembali ke sini. Jadi nanti yang dimaksud dari hadis apa tidak boleh ada harga dari milik umum itu adalah harga yang itu dinikmati tidak ke sini. Itu yang tidak boleh. Nah, kemudian kalau produknya itu tidak dapat langsung, itu nanti bisa dijual, hasilnya masuk sektor milik umum. Nah, dana yang terkumpul di sini bisa dipakai untuk pendanaan pengelolaan di milik umum tadi, untuk mengelola pertambangan dan terusnya. Ini bisa dia ini. Nah, kemudian tentunya sektor milik umum ini harus di manage secara teliti dengan harapan bahwa pendanaan itu nanti lebih kecil daripada hasil yang masuk. Jadi tentunya harus seperti itu. Nah, supaya ini bisa dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang yang penggunaan ini, yaitu adalah nanti bisa untuk menggunakan di milik umum tapi yang berupa public service. Jadi nanti ini ada juga milik umum tapi misalnya itu adalah transportasi umum dan terusnya itu didanai seperti ini. Kemudian juga bisa nanti dikenakan tarifnya masuk ke sini. Dan yang penting itu adalah untuk pendanaan kebutuhan pokok umum, pendidikan, kesehatan, sarana umum dan terusnya. Ini yang harus diupayakan ada yang ke sana. Sebagian bisa dipakai untuk santunan kebutuhan pokok atau eh, keperluan negara yang lain. Adapun untuk sektor zakat mal, ini sudah tertentu bahwa yang masukannya adalah dari pembayar zakat, yang ini adalah sesuai dengan ketentuan zakat, jenis barangnya yang zakati, kemudian juga nisabnya, kaulnya, dan berapa zakatnya, masuk sektor yang itu dikhususkan karena penggunaannya khusus, yaitu nanti penggunaannya itu adalah untuk 8 asnas zakat. Walaupun itu nanti sebagian dimungkinkan untuk digunakan menopang pendidikan. Jadi menopang, tapi ini bukan menjadi pokoknya yang ke sini, tapi untuk bisa menopang. Tapi pokoknya tetap ini. Nah, adapun untuk harta negara yang lain, yang itu diambil dari yang lain-lain, apa selain itu, tadi ada yang tadi ada khorot, jizyah, fai, kemudian termasuk pajak yang insidental, kemudian termasuk hukuman, sitaan, ini masuk sektor eh, yang ketiga. Di ini negara lebih bebas, lebih fleksibel untuk menggunakan, itu bisa dipakai untuk mendangan industri komersial negara, dan nanti juga ada negara boleh membangun industri komersial negara, yang ini kemudian hasilnya masuk ke sini juga. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan negara. Nah, masyarakat itu nanti bisa memberikan dana sukarela berupa sedekah infak dan terusnya. Nah, kemudian atau utang, kalau utang berarti nanti tentunya harus dibayarkan kembali ketika perjanjian utangnya itu sesuai dengan perjanjian utangnya itu. Nah, saya kira ini nanti adalah secara umum itu adalah gambaran bagaimana APBN dalam pandangan Islam. Itu ya. Nah, berikutnya ini. Nah, di sini saya mencoba untuk mengambil beberapa data-data. Saya ambil dari Badan Pusat Statistik tentang berapa PDB Indonesia, dari pendapatan bruto Indonesia itu eh, dari berbagai sektor. Ini kita mulai dari sektor industri level 1, jadi industri yang berbasis.
pada sumber daya alam. Di sini ada pertanian, kemudian ini yang warna yang warna saya warnai warna apa namanya pink itu sebenarnya ini yang masuk milik umum. Itu harusnya minyak gas diwarnai pink harusnya ya. Kalau yang hayati ini bisa milik individu. Walaupun beberapa sebenarnya milik yang amah juga. Tapi ini misalnya perikanan itu perikanan tangkap itu laut milik umum, tapi industri perikanan itu milik individu karena dia skala kecil dan terusnya. Kemudian kehutanan dan kayu ini harusnya ini masuk milkiah amah dan terusnya ya. Kemudian yang pertambangan ini ada minyak, gas, batu bara, logam dan terusnya ini semuanya masuk milik umum. Nah, kita lihat dari yang industri milik umum yang non hayati, yang ini bisa mendapatkan PDB dari tahun 2020 itu adalah hampir ini hampir 1.000 triliun. Kemudian 2023 itu menjadi ini naik sampai 2.200 triliun. Ini mestinya masih harus ditambahkan dengan yang kayu ini ya. Ini harus tambahkan ini. Nah, jadi ini sebenarnya cukup besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan total PDB Indonesia, itu ini adalah total di Indonesia itu adalah 14.000, kemudian sampai 20.000. Cuma setelah saya total PDB ini, ketika saya apa namanya coba untuk membagi dengan jumlah Indonesia, ternyata ketemunya itu nanti eh, sebenarnya ini belum besar ya. Jadi dua apa namanya 20.000 triliun untuk 270 juta jiwa ini sebenarnya belum cukup besar. Itu nanti kalau kalau di rata-rata itu berarti penghasilan per bulan rakyat Indonesia itu sekitar 5 sampai 6 juta rupiah per bulan rata-ratanya. Sementara ya apakah sebesar itu sebenarnya eh, ya tentunya itu rata-rata, tapi tentunya kan distribusinya itu tidak merata ya. Jadi ada yang sebagian itu lebih dari itu mungkin, tapi yang lebih besar mungkin yang kurang dari itu. Nah, ini. Kemudian untuk industri level 2 yaitu industri yang mengelola sumber daya alam dan diproses menjadi barang siap pakai. Nah, ini juga saya bedakan antara yang milik umum, ini yang diberi warna pink dan yang tidak milik umum. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di total ini ada, misalnya tahun 2023 ini ada sekitar ya mungkin sampai 800.000 triliun. 800 triliun. 800 triliun. Itu ya. Sementara yang tadi itu yang milik umum level 1 itu sampai 2.200 triliun. Jadi totalnya itu ada 3.000 triliun. Ini dari PDB itu berarti PDB itu berarti sudah anggap saya sudah neto, artinya dia sudah dikurangi dengan biaya pengelolaan. Jadi revenue dikurangi dengan cost, total cost, kemudian sudah dapat eh, ini penghasilannya ini dari sekian. Nah, totalnya ini adalah eh, apa 3.000 ini untuk total yang diwarnai dengan pink ini sekitar 800 tadi itu. Nah, itu ya. Tapi yang menarik bahwa industri level 2 ini lebih kecil PDB-nya dari level 1. Nah, ini menurut saya ini sebenarnya bukan ide apa kurang ideal karena level 1 itu sebenarnya adalah industri yang dia itu masih mengambil sumber daya alam saja. Kemudian level 2 itu sudah diolah sehingga sudah ada nilai tambah. Jadi sumber daya alam kemudian diolah, ini ada nilai tambah. Nah, harusnya itu adalah level 2 ini harusnya dia bisa menghasilkan PDB lebih tinggi daripada level 1. Ketika ternyata PDB level 2 lebih rendah dari level 1 itu berarti menandakan bahwa
sekarang itu Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah yang belum diolah. Diambil langsung ekspor atau ambil langsung itu banyak sekali seperti itu ya, tidak diolah dulu. Itu kan indikasinya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tingkatkan masih bisa lebih tinggi lagi sebenarnya, bukan cuma 3.000 triliun, tapi yang level 2-nya bisa tingkatkan, bisa ini lagi ya. Jadi sebenarnya kita bisa dapat lebih banyak. Apalagi APBN Indonesia kan sekitar 3.000 triliun, berarti dari industri level 3.000 itu PDB-nya ya. Cuma PDB sekarang tadi itu kan arahnya kemana-mana. Nah, kalau dalam pandangan Islam nanti kan pendapatan tadi itu kan milik umum kan masuk kas negara harusnya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan masih kemana-mana. Nah, sehingga kalau masuk kas negara dengan sistem yang sekarang saja itu mestinya kas negara dari sektor milik amah sudah dapat 3.000 triliun. Gitu kan? Apalagi nanti kalau kita bisa meningkatkan di sistem industrinya sehingga level 2-nya itu lebih tinggi lagi, itu bisa lebih lebih lagi. Nah, secara keseluruhan, kalau kita struktur ekonomi Indonesia itu ternyata seperti ini. Jadi industri level 1, 2, 3, 4. Jadi industri level 1 itu yang berbasis pada sumber daya alam langsung, barang mentah langsung dipakai. Kemudian yang kedua itu diolah dulu menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Kemudian barang yang tadi itu menjadi siap pakai, itu bisa dipakai level 3 itu manufaktur yang buat alat, mesin, barang-barang, perabot, macam-macam itu, yang nilai tambahnya lebih tinggi lagi, harusnya. Kemudian level 4 itu yang lebih tinggi lagi, tapi memang dia tidak banyak menggunakan material. Jadi level 4 itu misalnya industri software, kemudian industri yang software aplikasi, dan seterusnya itu, yang dia itu lebih eh, banyak menggunakan kemampuan intelektual manusia. Ini level 4 itu harusnya nilai tambahnya sangat tinggi, gitu ya harusnya. Kalau pendukung itu adalah transportasi dan jasa-jasa, kemudian trading. Trading itu ya tinggal dagang, orang jual, beli, dan itu. Ternyata strukturnya itu eh, industri level yang rendah itu PDB-nya kontribusinya tinggi. Makin tinggi, ini ternyata malah makin turun kontribusinya. Kemudian industri pendukung itu juga sangat tinggi, trading juga tinggi. Jadi kalau begitu sebenarnya ekonomi kita itu lebih banyak didominasi oleh low technological activity. Jadi aktivitas dengan teknologi yang langsung dijual dan terusnya itu. Atau sekedar orang impor barang terus jual lagi atau beli ini terus ini dan itu trading tadi itu kan. Nah, jadi ini akhirnya memberikan PDB sekian. Ini kalau kemudian di apa namanya di rata-rata itu ketemunya pendapatan per kapita tahunnya itu adalah 71 itu juta rupiah per tahun. Berarti per bulan itu hanya sekian. Jadi ini kalau dibanding negara lain ini kecil. Jadi ini kalau dibuat dolar itu sekitar eh, 4.000 US dollar per. Jadi PDB per kapitanya 4.000 US dollar. Ini ini hanya lebih tinggi dari India, tapi dibanding dengan negara seperti eh, katakanlah misalnya Brasil, kemudian Turki itu kita masih bawahnya. Jadi ini struktur ekonominya harusnya bisa diperbaiki untuk bukan yang rendah, yang level rendah itu tinggi, tapi kebalikannya ya. Harusnya yang level tinggi itu kemudian bisa lebih tinggi lagi. Kemudian kalau dari Sitonomik Amat tadi ini saja pun dari hasil tadi itu sebenarnya sudah cukup. Kalau APBN cuma 3.000, sebenarnya dari industri milik amal level 1 dan 2 itu sudah cukup itu. Itu ya. Artinya cuma sekarang itu masalahnya industri level 1 2 yang milik AMA itu PDB-nya lari kemana-mana, bukan lari ke kas negara. Jadi harusnya sudah cukup. Dan PDB itu sudah net ya, sudah merupakan apa namanya biaya untuk hasil dikurangi dengan cost ini netnya sekian. Nah, sudah itu. Jadi sudah cukup sebenarnya. Nah, ini kan.
Oke, jadi begitu saya kira dalam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya Indonesia itu bisa membangun, memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara luas tanpa harus menarik pajak dan juga utang mengharap investasi asing gitu ya Ustadz ya. Iya, iya. Dengan Dari ini eh, udah bisa itu. ya baik pemirsa channel TV yang budiman, demikian tadi paparan dari Ustadz Andang. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jazakumullah khair Ustadz Andang. Sampai bertemu lagi para pemirsa sekalian di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.